Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Hai Ming, gimana nih kabarnya? Balik lagi di podcast mingguan broadcasting bersama aku Dea yang akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Gimana nih guys kabarnya? Apa ada yang lagi galau, lagi sedih, atau lagi happy? Atau ada yang selalu nungguin setiap episode terbaru dari Pod Meeting ini nih? Jadi seperti biasa aku mau ngingetin ke kalian apa sih Pod Meeting itu. Jadi Pod Meeting ini adalah program baru dari Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong yang menceritakan tentang guru-guru ataupun tamu-tamu spesial lainnya yang akan diupload di YouTube kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong di setiap minggunya. Contohnya minggu ini nih guys, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang digital creator. Pastinya kalian penasaran banget sih sama siapa orangnya yang udah ada di samping aku. Halo Mas. Halo. Sekarang aku udah sama Mas Aryo Faisal. Betul namanya? Rio aja panggilnya biar gampang. Mas Rio. Oke, sebelum lebih lanjut nih, aku mau perkenalan. Kita mau perkenalan lebih dalam sama Mas. Oke. Apa yang mau kenalin? Seperti namanya, nama mungkin. Oke, nama saya Rio. Saya bisa dibilang digital content creator, tapi bukan yang goyang-goyang ya di TikTok. Lebih kayak ke membuat video dari mulai animasinya, kemudian sampai videonya. Oke, sebelumnya aku dan tim di sini nih berterima kasih banget sama Mas Rio karena udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang tadi katanya kurang tidur ya Mas. Gitu. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oke. Sebelum lebih lanjut nih Mas, gimana sih Mas kesan pertama kali diundang di Pod Meeting ini? Ya, terus terang kaget ya. Saya nggak tahu kalau preparationnya wow ini. Ya. Kalau saya melihat sih ini udah hebat banget, udah rapi ya. Dan saya juga awalnya kaget diundang Pod Meeting ini ya. Namanya Pod Meeting. Iya betul, Pod Meeting. Oke. Ya semoga bisa jadi apa ya? Bagian dari insight lain lah di sisi narasumber yang berbeda. Ya seneng supaya kenal teman-teman banyak juga di sini. Ya semoga bisa lebih apa ya namanya ya, interaktif kali ya. Iya. Biar teman-teman juga bisa beraktivitas yang lebih dalam nantinya. Makasih nih Mas sebelumnya karena kita juga bakal sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat buat aku, buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang di studio, dan mungkin juga buat Mas saya juga bisa jadi manfaat. Amin. Kita mulai dari awal nih guys. Kalau dilihat-lihat nih, ada yang bisa nebak nggak umurnya dari umur Mas Rio ini berapa? Ada yang bisa tahu nih guys? Ada yang tahu nggak nih teman-teman di studio? Tebak umurnya berapa? 17. Gak mungkin. 30. Bayi dong itu mah jadi. Berapa Mas umurnya? Ya alhamdulillah saya udah baypack ya. Jokesnya juga jokes bapak ini ya. Saya juga sudah dikaruniai anak 2 gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau 17 tahun. Boleh dikenal. Dari Dea aja deh, Dea kira-kira. Dea mau kira-kira umurnya berapa kalau saya ngeliat langsung? 35. Alhamdulillah disebut 35. Ya. Nah, itu tadi ya. Ada yang ngomong 71 tuh. Ya. Dikit lah mepet mirip ya. Tadi ada yang bilang 40 ya. Saya udah 42 tahun. Tapi nggak lumayan tua. Ya mudah-mudahan bisa sharing sedikit dengan ada yang pengalaman selama 42 tahun. Anaknya? Iya. Anak saya masih kecil, baru mau SMP kelas 6 SD. Jauh. Masih jauh.
Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya tentang pekerjaan Mas juga. Oke. Tadi kan udah disebut di awal nih, Mas nih terkenalnya sebagai digital creator. Jadi Mas nih kerjanya apa ya? Segala macamnya ya yang disebut video ya, sebetulnya audio visual. Kita sebetulnya belajarnya desain grafis. Jadi desain grafis itu kan berupa gambar ya, karena memang dari kecil saya senang gambar. Bergeraknya, berkembangnya menjadi seorang animator sebenarnya. Jadi saya besar dari mulai SMA sering gambar, kemudian kuliah juga di desain grafis. Dan kebetulan alhamdulillah profesi yang saya dalami sekarang berhubungan sama animasi dan desain grafis juga. Jadi kalau bisa dibilang itu sebetulnya profesi core bisnisnya animator. Cuman animatornya kan banyak ya. Ada animator yang kayak Upin Ipin, animator motion graphic, animator. Nah, itu juga bedanya ketika animasi kita bikin editing, kita juga bikin videonya pastinya kan ya. Jadi diedit. Ya mau nggak mau kita belajar menjadi seorang videographer juga, karena ada beberapa real shoot ataupun kayak shooting green screen atau kita suruh datang ke lokasi untuk supervisi animator. Jadi kita juga sebagai videographer. Nah jadi kita intinya bisa syuting juga lah. Jadi animator core bisnisnya, videographer atau bisa dibilang sebetulnya bahasa yang sekarang tuh content creator ya. Yes. Jadi kurang lebih itu. Teman-teman yang mau konsul nih, belajar lebih dalam, siapa yang suka animasi, mau jadi content creator juga bisa hubungi di Instagram Mas Rio yang kemarin saya stalk. Editor ini. Itu nambahin. Di situ ya guys. Animasi yang pernah Mas buat tuh kayak apa ya? Animasi itu luas ya, ada berbagai macam genre. Kalau yang teman-teman suka lihat, taunya kalau ngomongin animasi pasti Upin Ipin, ya kan? Sopo Jarwo, ya. Doraemon, ya. Jadi memang Shinchan, itu 2D ya. Jadi animasi itu ada 2D, 2D animation, ya, 3D animation, terus juga ada kita sebutnya motion graphic, dan yang terakhir animasi untuk visual effect, VFX. Jadi macam-macam. Jadi ya bukan berarti saya jago semua, bukan. Kalau saya tipikalnya lebih kayak ke palu gada aja. Jadi kalau klien mintanya apa, kita coba provide. Intinya begitu. Jadi nggak semua juga yang saya lakuin. Memang saya belajar dari mulai kuliah. Saya ikut di studio animasi satu di Bandung, tapi dia animasinya untuk sinetron. Jadi disebutnya VFX ya. Pernah lihat ini kayak naga-nagaan, singa-singaan, buaya-buayaan, animasi Indosiar ya. Nah itu proses-proses saya yang belajar pertama itu. Nah lagi culun-culunnya tuh. Nah, alhamdulillah pernah di posisi itu. Terus kemudian bikin film seri. Film seri itu ada kartun dulu kalau belum lahir sih sebetulnya. Dia kartunnya kartun silat tapi 2D animasinya. Jadi kita bikin buat dari animasinya 2D. Sebetulnya saya tuh banyaknya lebih ke 3D animasi. Jadi kita menggunakan 3D Studio Max softwarenya, kemudian bikin animasi 3D yang kayak kalau sekarang mungkin yang terkenal kayak model Unyil ya. Unyil yang ada 3D ya, Unyil ya. Dulu Unyil pernah dibuat animasinya series juga tapi versi 3D. Jadi kayak pendek lah ya kalau nggak salah cuma 12 episode. Itu juga gagal sebetulnya. Jadi maksudnya nggak terkenal gitu ya. Jadi itu animasinya. Itu jadi bidang yang saya pernah lakuin. Tapi berkembang dengan waktu, saya lebih ke support di post production. Kalau di post production itu kan ada editing tuh. Nah, nanti di editing suka nambah-nambahin grafis kayak logo, bumper, animation, kemudian prosesi, event. Banyak sekarang ngerjain buat event. Kemarin terakhir ngerjain buat Honda. Alhamdulillah launchingnya Honda HR-V RS yang merah tuh. Kalau pernah tahu yang lihat di jalan-jalan. Mobil-mobilnya para vlogger kaya. Itu Mas yang buat? Ya, launchingnya. Ya, bukan saya sendiri, tim. Ketika syuting, kita supervisi, kemudian kita di editingnya, di animasinya kita yang buat semua kompos sampai launching. Ada beberapa sih klien kita juga nggak hanya Honda. Pertama awal-awal kita bikin animasi buat Daihatsu. Jadi Daihatsu itu
sering membuat video tutorial atau video apa namanya, kayak video pencerahan ya, disebutnya explanation video. Jadi gimana cara ngutang Daihatsu? Nah, berarti nanti dia ketemu sama dealer, ketemu sama bank, ketemu sama, nanti kita bikin video tutorial itu untuk ditayangin di YouTube-nya mereka. Kemudian juga kita ada Mitsubishi kemarin launching juga. Kemudian beberapa brand factory, lebih kayak ke ini ya apa namanya, manufacturing. Jadi kalau mobil-mobil itu kan semuanya ada kayak part-partsnya tuh. Kita juga menghandle beberapa perusahaan-perusahaan atau PT yang membuat mobilnya itu. Jadi banyak-banyak kita membuat video ataupun animasi konten untuk kebutuhan klien. Jadi kita sebetulnya lebih kayak ke customer service sih. Jadi pengennya apa kita buatin. Tuh guys, banyak banget kan pengalaman-pengalaman dari Mas Rio ini, keren banget nggak sih? Pusing. Tadi kan ngebahas klien ya Mas. Oke. Cara Mas ngedapetin klien itu biar kliennya mau mengikat di Mas Rio gimana sih Mas? Karena kita nih juga ada program buat Nyari klien. iya gitu. Bisa bagi ilmunya buat kita semua di sini. Iya, setiap negara beda ya cara konsumtifnya ataupun cara nyari ininya, nyari kliennya. Karena saya dulu kan sekolahnya di Bandung, kemudian mengajar, jadi saya ngajar kursus-kursus, dan kemudian kerja di studio animasi, dan kemudian ke Jakarta, ke PH, ke Post, majalah, Post Production. Jadi backgroundnya itu memang di Indonesia, tapi ketika saya kerja di luar negeri, itu caranya lain lagi untuk menjual atau memarketingkan produk kita gitu ya. Pada saat itu saya hanya bekerja sama perusahaan. Nah paling tepat memang sih kita biar tahu tuh memang merasakan gimana caranya menjual produk atau jasa kita itu kepada klien melalui perusahaan. Karena itu terstruktural ya. Klien company juga punya jaringan, ada networking, ada marketing atau sales punya list klien gitu. Jadi kita bisa diakses lewat situ. Tapi sekarang ini tipikalnya udah direct selling ya, maksudnya udah bukan lagi person atau yang punya jasa kontak sama perusahaan lagi gitu, bukan, tapi sekarang udah bisa direct, kadang dari kantor ataupun perusahaan bisa direct ke operatornya jasanya gitu. Jadi kayak saya gitu ya, setelah bertahun-tahun saya di luar negeri, saya di Brunei 7 tahun, sempat ke Malaysia juga, sempat ke Singapura juga, pulanglah ke Indonesia. Itu udah beda lagi cara untuk memarketingkan atau sales kita punya produk. Yang tadinya awalnya kita hanya tinggal nunggu kerjaan dan datang gitu ya, sekarang kita harus berjualan. Saya coba ngelamar supaya ngelihat dulu ya flow di Indonesia itu gimana sih kalau menjual produk. Ngelamarlah saya ke beberapa perusahaan, alhamdulillah beberapa TV, stasiun TV saya kirim semua CV dan produk saya. Hampir sekitar 13 sampai 15 lamaran. Alhamdulillah ditolak semua. Nggak apa-apa Mas. Jadi memang caranya melihat orang itu ketika orang sudah kerja di luar negeri selalu berpikir makanya, ini gajinya pasti mahal ataupun skillnya over skill segala macam. Nah itu yang membuat saya sendiri bingung, adaptasi lagi tuh. Jadi dari situ kosong lagi tuh. Setelah 2 tahun itu baru ada penetrasi bisa menjual produk. Kenapa? Jadi pengalaman saya yang saya nge-fly itu di perusahaan-perusahaan itu, justru saya di interview, walking interview, bukan menjadi patokan bahwa saya akan masuk ke perusahaan yang di interview itu. Justru mereka karena ditolak semua karena melihatnya mungkin, ini sih bisa mengerjakan proyek kita nih, bisa ngebantuin. Akhirnya diteleponlah, Mas Rio bisa nggak bantuin kita bikin video ini? Jadi malah ngasih proyek. Jadi saya malah justru di hire untuk mereka untuk membuat proyeknya mereka, bukan di hire sebagai pegawainya mereka. Itu sih awal mulanya. Nah kemudian kan memang kita juga dulunya bekerja di industri ya. Sebelum saya ke luar negeri itu saya memang di Jakarta kerja di production house, kerja di post production. Teman-temannya kita kontak-kontakin lagi. Nah pada saat yang sama teman-teman itu sudah memegang jabatan di beberapa perusahaan. Jadi ada yang manajer, ada yang owner, ada yang founder, ada yang... Nah mereka mengkontak kembali, atau saya yang mengontak kembali, ngopi dong, yuk ngopi, jalan, ngobrol. Dari obrolan itu silaturahmi,
apa yang lo bisa kerjain? Ini gue lagi coba kerjain ini nih, animasi ataupun motion, terserah deh apa aja. Apa aja gimana? Lihat dong portfolio. Ya, bawalah portfolio yang dari luar. Ya, alhamdulillah mereka melihatnya itu, wah, suatu level peningkatan kan dari yang awalnya saya kerja di Indonesia. Barulah dia bertanya, oh bisa lo ngerjain proyek ini nih? Boleh, kita collab yuk, baru ngobrol. Nah itu cara marketing yang kedua tuh. Jadi kan saya di interview bukan pegawai, tapi malah di-hire. Ada juga yang saya tanggungi teman-teman saya yang dulu di Jakarta, sudah punya jabatan, saya malah justru dapat kerjaan. Ada juga sekarang teknologinya udah berbeda lagi nih, yaitu sosial media. Jadi kita benar-benar uploading semua kerjaan kita, proses yang kita sedang bekerja, ataupun reels, ataupun hasil-hasil compilation, kita taruh di YouTube, Instagram, Facebook, ataupun kadang-kadang kita mengiklan sendiri. Itu yang cara mencari klien. Berbeda-beda sih polanya. Jadi ini yang saya sedang terapkan karena sekarang sudah berbentuk studio dan kebetulan alhamdulillahnya sudah menjadi PT sekarang. Namanya Vertex Cinema Visual Indo. Jadi Mas Rio ini udah punya production house. Ya boleh disebut begitu. Production house ataupun kita juga post production ataupun intinya sih kita suatu badan ataupun jasa untuk membuat konten digital gitu. Jadi teman-teman barangkali ada yang mau join silakan. Siapa yang mau join cung tangannya? Nah. Tadi kan kita udah mau bahas tentang gimana caranya dapat klien, gimana kita bisa bekerja itu loh Mas. Yang terakhir kan tentang kita share ke media sosial. Ini kan yang paling umum di zaman sekarang ini ya Mas. Gen Z nih ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya itu berarti salah satu cara yang efektif buat di-share ke sosmed. Jadi lebih simple gitu ya Mas. Ya, itu paling efektif dan sekarang memang berandanya ya. Jadi berarti seorang itu harus punya Instagram sebagai profil dirinya. Siapa yang Instagramnya masih kosong, profilnya nggak ada. Fake account, ada fake account. Waduh. Kamu juga. Aduh. Tadi kan bahas tentang production apa? Vertex ya? Ya. Bisa diceritain nggak Mas proses sampai bisa didirikan Vertex itu? Kenapa jadi bisik-bisik? Apa ini? Rahasia sebenarnya. Bingung. Kenapa ya bisik-bisik? Ada yang rahasia ya. Proses bikinan perusahaan sebetulnya bukan mudah juga ya. Ini juga kepalang karena harus berhubungan sama badan pemerintah dan pajak akhirnya menjadi PT Vertex Cinema Visual Indo. Ya kita nyebutnya Vertex Cinema aja lah ya. Nah dulu awalnya kan saya memang berjualan diri sendiri ya. Yang dijual Rio-nya. Jadi saya dulu punya website namanya riovertex.com. Sampai sekarang sih boleh dicek. Nah, itu berupa website atau landing page ya. Nanti bisa connect ke Instagram, boleh ke YouTube channel, bisa segala macam. Ya pada dasarnya dulu ya berjualannya ya di website itu. Jadi kita ada klien mau lihat apa, tinggal visit ke website, ada beberapa produk yang pernah kita kerjakan. Nah, dari seiring dengan berkembangannya waktu, klien datang dan saya sudah buat studio, saya sudah ada pegawai, terus kemudian ada teman-teman yang magang juga dari SMK. Ya lama-kelamaan kita harus berbadan hukum karena klien-klien kita udah merupakan pemerintahan, kemudian ya dari government, ada Kemenkeu, kemarin Mas Rimu Mulyani juga, Wapres, Wakil Presiden, kemudian selain itu juga ada Kemendikbud, kemarin kita juga di Bandung, Kemenbudpar, kemarin juga kita berhubungan sama budaya dan pariwisata di Bogor. Jadi memang itu diperlukan adanya berhubungan dengan pajak ya. Pokoknya intinya kalau pekerjaan itu mau nggak mau kita di Indonesia harus bayar pajak. Akhirnya PT itulah yang menjadi badan hukum dan lega usaha untuk diakses melalui finance dan akhirnya nanti bisa masuk ke rekening kita gitu. Jadi intinya sih pembangunannya ya proses panjang. Saya tuh membangun Rio Vertex itu dari 2006 sebetulnya, website pribadi. 2006. Nah, 2006 itu belajar bikin website sebenarnya. Jadi iklan semua saya tampilin aja di situ asal-asalan. Nah, lama-kelamaan orang kok malah sering lihat ke situ ya berlangganan sampai sekarang di website itu sebagai landing page. Nah, yang sekarang yang lagi rame anak Gen Z itu lebih kayak ke Instagram kan ya. Kita ngikutin aja, belajar di Instagram.
Nah, teman-teman juga yang magang diajarin bikin reels, bikin story, bikin konten, feeds, grid, desain di Instagramnya. Jadi mau nggak mau kita juga jualan di Instagram. Gitu kurang lebih prosesnya. Itu berarti Mas udah ngalamin susah senangnya nih waktu ngebangun Alhamdulillah, PT sampai ini. rekening kosong juga pernah. Ada. Tadi kan Mas juga ngomong ada beberapa anak magang. Gimana sih Mas cara ngebimbing anak magang ini? Kan kadang ada yang begajul gitu. Ada yang gimana gitu Mas? Iya. Begajulan bener sih ya. Memang anak-anak ini kadang-kadang ya tidak bisa disalahkan ya. Maksudnya Gen Z ini kan, saya menerima magang itu semenjak milenial sebetulnya. Cuman milenial sebelum pandemik itu masih lumayan bisa terkontrol tuh. Banyak teman-teman yang sudah jadi ex magangers kita nyebut ya. Kita kumpulin dalam grup WA itu rame dan mereka potensial udah bagus-bagus. Ada yang mengerjakan buat One Piece. Dulu pegawai saya tuh One Piece, ada yang nonton? Animasi One Ya, Piece. ada yang bikin backgroundnya. Ya, itu temen anak SMK juga yang magang dulunya jadi pegawai saya itu setahun lebih. Sekarang udah di Tangerang, ada studionya dan dia mengerjakan One Piece. Kemudian ada teman juga teman-teman magang juga yang udah di Bali. Sekarang dia mengerjakan proyek-proyek luar negeri karena base kerja kantornya di Bali. Jadi banyak yang udah lumayan alhamdulillah sukses, bahkan bikin brand sendiri. Jadi mereka karena melihat dia juga bisa video, bisa foto, dan dia bikin brand foto dan video sendiri dari mulai wedding, corporate, service, ya akhirnya dia bisa berdiri sendiri. Itu yang magang. Nah, ketika Gen Z kesini nih, abis pandemi memang generasi Gen Z ini agak lumayan tricky ya, karena mereka dibiasakan semuanya serba mudah. Jadi mulai kayak pesan makanan lewat online, kalau pengen jalan-jalan apapun semuanya serba online, beli barang pun online datang ke rumah. Jadi tidak ada proses, tidak ada perjalanan mereka belajar bermutu gitu ya. Jadi akhirnya kan cuma lihat YouTube, nonton di Zoom, kadang-kadang kalau diajarin gurunya juga ya. Ngerasain dong ya, berarti ya waktu pas sekolah ya. Iya, benar. Ya jadi di situ mungkin mereka ngerasa gue bisa ngapa-ngapain kok, ada pilihan. Jadi intinya ngapain dengerin yang orang ngomong, ntar saya segala macamnya bisa di rumah gitu. Sementara orang tuanya sangat susah payah gitu ya untuk mensekolahkan anaknya gitu. Nah jadi ketika magang itu intinya sih saya bukannya saya harus mendidiknya keras ya, hanya kalau anak-anak bilang saya itu tegas. Jadi kalau misalnya prinsipnya gampang, kalau mau magang silakan, kalau enggak silakan pulang. Saya tipikalnya begitu. Jadi bukan ngepengen mereka merasa sedih ataupun ketakutan, tapi ya buat apa di studio juga gitu. Kalau misalnya nggak pengen magang, pengen pilihan lain, ya monggo, mendingan di rumah gitu. Iya. Jadi intinya sih nge-guide-nya mereka harus agak sedikit strict rules-nya, karena di luar nanti juga di industri juga akan lebih keras ya tempaannya ya. Nah, tapi itu bukan cara yang paling baik sebetulnya. Ada cara yang lebih baik gitu ya, lebih ngayomi, ngomong, dan pelan-pelan lah kita coba arahkan dengan cara yang lebih lembut. Siapa nih guys yang lulusan pandemi? Kalau lagi Zoom meeting bukannya belajar malah tidur. Siapa tuh? Ngaku semuanya. Aduh. Kita tadi udah ngebahas perjalanan Mas Rio dari 2006 sampai sekarang 2023. Iya. Jadi udah 18-17 tahun. Ya kalau di industri sebetulnya udah 20 tahun lebih sih. Wow, 20 tahun. Kita mau nanya lagi nih guys. Jadi kira-kira sekarang kesibukan selain menjadi digital creator atau yang animator tadi itu, kesibukan pekerjaan sampingnya atau kesibukan lainnya itu apa sih Mas? Ternak teri ya? Teri? Iya saya lagi senang sekarang ternak teri. Ternak teri guys, yang mau beli ikan teri kontak Mas. Ternak teri itu singkatan. Mas Antar anak, antar istri. ke ini nih. Terlalu serius. Berarti itu guys, ternak teri, mantap. Ya enggak sih, senang kalau misalnya lagi free kosong, saya senang nganter anak sekolah. Kalau misalnya hari libur
nganter anak istri jalan-jalan supaya bisa deket ya sama anak. Bagaimanapun kalau kerja terus-terusan ya kadang-kadang ujung-ujungnya nanti dipanggilnya om sama anaknya. Ya berusaha dekat sama keluarga. Tadi kita kan udah ngebahas tentang digital creator, tapi saya taunya nih Mas pernah ngegarap sesuatu film atau sinetron gitu. Aduh. Itu ya. Betul atau tidak betul? Ya kalau sinetron yang pernah ya, yang tadi yang pertama kali saya kerja itu memang bukan rekor yang bagus ya, maksudnya bukan suatu hal yang diingat, tapi saya belajar banyak dari situ. Selain sinetron, saya juga pernah ikut proses di pembuatan layar lebar beberapa kali. Cuman juga sama bagian part yang istilahnya koreksi kerjaan orang gitu, ngerevisi. Itu ada divisi namanya rotoscoping, ada green screen remover, ada trail remover, ya yang berhubungan dengan visual effect lah. Itu kalau di film perjalanannya masih jauh, masih belajar. Tapi kalau iklan memang kita prosesnya banyak ngerjain di iklan. Yes. Yang buat Mas Rio tertarik nih masuk ke dunia digital creator. Oke. Apa ya? Yang menarik. Oh, yang pengen nih. Ya pada dasarnya passion tadi ya. Jadi memang passionnya di ngegambar. Jadi dari dulu seneng grafis kan, seneng ngegambar. Ya alhamdulillahnya bisa mencari rezeki atau nafkah di bidang yang saya suka, yaitu passionnya menggambar. Ya alhamdulillah menjadi suatu berkah ya. Kalau kata orang sih kalau kerja di passionnya itu justru tidak terasa ya kerja. Kadang-kadang pagi, siang, malam tuh kita terus-terusan. Tapi kalau yang bukan passionnya kadang-kadang jadi kayak terpaksa gitu. Jadinya kayak punya tekanan batin gitu. Kalau saya memang suka, jadinya alhamdulillahnya digeluti terus dan bersyukur kerja di bidang passion yang kita hobinya itu suka. Itu guys, berarti pada dasarnya kita harus melakukan pekerjaan yang kita suka, bukan yang dipaksakan karena akan menjadi tekanan batin. Yes. Ya gitu. Jadi gak boleh dipaksa ya teman-teman ya. Harus sesuai. Harus ikhlas. Iya. Ikhlas itu yang paling penting, ikhlas. Tadi kan kita udah ngebahas tentang masa gini. Tapi kalau nggak salah Mas nih pernah berkolaborasi sama tim-tim yang lain kan Mas? Oke. Gimana sih caranya supaya bisa nyicip Lumix atau orang dalam? Oh, dulu saya pernah disponsorin ya sama beberapa kamera. Awalnya sebetulnya sama Fuji. Saya dikasih pinjam kamera Fuji X-T2. Karena pada saat itu mau syuting bosnya yang si Jepang itu di Jakarta. Tapi nggak bolehin pakai kamera lain, hanya boleh pakai kamera Fuji. Jadi kita dipinjemin kamera itu untuk mempelajari dan akhirnya kita syuting si bos Jepang itu. Kemudian berkembang sering waktu, saya sering ngasih workshop kan ke beberapa kampus, ke SMA SMK. Kemudian dikenalkanlah kita ke komunitas namanya DCI, Digital Cinematographer Indonesia. Itu se-Indonesia membernya 200.000 lebih. Dulu Facebook group ya, sekarang udah ada di setiap kota ada. Nah, direkomendasikan untuk mengerjakan proyeknya Fuji. Pada saat itu baru keluar kamera GH4. Jadi dia pertama kalinya si Lumix ini ngeluarin, salah saya ngomongnya tadi ya. Harusnya Lumix ya. Iya. Lumix baru ngeluarin kamera GH4 yang 4K pertama. Karena pada saat itu 4K sangat berat dan kebetulan saya punya laptop ROG Asus yang bisa ngedit 4K. Ya, saya nyobalah icip-icip. Minta dong filenya, saya coba edit. Ketika sudah diedit, ada teman-teman dari Lumix. Ya udah lu aja yang sharing di teman-teman di komunitas supaya bisa. Tapi kan nggak punya kameranya, pinjemin lah ya kan. Akhirnya 6 bulan lah kalau nggak salah dipinjemin kameranya. Terus saya keliling tuh training, ada yang ke workshop ke Bandung, workshop di Jakarta 2 kali, Panglima Polim sama di Tanah Abang. Kemudian sempat mau ke Sumba tadinya keluar, tapi ternyata digeser waktunya dan bagaimana nggak jadi. Nah itulah waktu di mana saya belajar kamera Lumix G4 dan 4K pertama editing di Indonesia. Waktu itu belum ada tuh. Ya dulu belum ada. Sony belum ngeluarin,
Fuji belum ngeluarin, jadi video 4K pertama tuh masih Lumix. Itu kan ya pertanyaan tadi ya? Betul. Oke. Kan ngebahas tentang kamera nih Mas. Ya. DSLR sinematografi Bogor itu apa sih Mas? Kalau DSLR tuh kan zaman dulu ya, waktu kita menggunakan Canon, Nikon itu DSLR ya. Sekarang kan udah zamannya mirrorless ya. Jadi dulu ada komunitas namanya DSLR Sinematografi Indonesia. Itu ada di Indonesia tadi yang saya ceritain. Nah di Bogor juga punya komunitasnya DSLR itu sekitar membernya 200-an lah. Jadi setiap kota tuh ada, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Medan, Surabaya, ada di semua ada DCI, singkatannya DCI. Berubahlah DSLR itu menjadi Digital Cinematography Indonesia, Cinematographer Indonesia. Nah, jadi itu kumpulan teman-teman yang senang ngulik ataupun berjibaku dan berpotensi mengerjakan proyek di Indonesia. Jadi mengenai video. Kurang lebih itu sih. Tentang tadi kamera yang tadi. Iya, tentang kamera tadi. Kita mau ngebahas tentang media sosial nih Mas. Kalau orang yang jadi seorang digital creator atau konten kreator, ini kan harus punya ide yang banyak gitu ya, ide-ide menarik. Terus gimana sih caranya supaya konten-konten kita tuh banyak yang suka, terus banyak yang interest, tertarik sama konten kita itu? Ya, ini nih yang bagian dari tantangan juga sih, challenge ya. Kadang-kadang saya bikin begini, kliennya nggak suka gitu, atau nggak netizen apalagi ya kan. Benar. Begitu kita bikin, ternyata netizen malah membuli gitu ya. Ya pada dasarnya kita harus ikut adaptasi sih. Jadi saya pun tadinya kan umuran saya ini udah beda ya sama teman-teman, bedanya mungkin nih 20 tahun lebih. Cara visualnya juga berbeda. Kalau bisa dibilang mau old school kali ya gambar-gambarnya gitu. Jadi visualnya pun terlalu biasa. Nah ngelihat anak-anak sekarang tuh justru lebih cepat dan lebih hype lagi. Dia bisa on second, on minutes bisa buat video. Pakai handphone, kemudian edit, beda CapCut, langsung jadi posting. Ya, ada teksnya, udah ada captionnya, ada subtitlenya. Itu lebih gila lagi ininya, workflow-nya. Nah, untuk mengadaptasikan cara membuat segala macam ya, bagaimanapun kita harus nyontek sama teman-teman yang udah mengerjakan itu kan. Jadi kalau saya ide kadang-kadang juga buntu. Akhirnya saya nonton-nonton film-film terbaru ataupun browsing mengenai YouTube yang terkini ataupun yang trending, terus atau TikTok yang sekarang gitu. Jadi memang harus adaptasi sih sama perkembangan zaman. Kalau enggak ya kita kegerus. Iya, kalah sama anak-anak yang muda yang zaman sekarang. Nah, nyari idenya ya begitu paling. Jadi saling nyontek ya. Ya ATM itu ya prinsipnya ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Biar makin banyak yang suka. Walaupun mudah-mudahan. Ya, amin. Ya pada dasarnya suka nggak suka tuh memang ini ya tergantung kebutuhan dari audiens sendiri. Jadi kadang-kadang kita bikin sebagus apapun kadang-kadang malah justru nggak disukain. Tapi ternyata begitu bikin yang beda dan trending malah justru jadi meledak ataupun FYP ataupun ya tiba-tiba langsung loh kok FYP gitu. Ya viral. Tadi kan kita udah ngebahas konten kreator, digital kreator, terus tentang perjalanan Mas ya. Saya taunya Mas nih suka foto juga. Oh iya, foto. Belajar foto gitu, itu emang hobi dari Mas sendiri atau? Ya, saya tuh punya memori sendiri ya sama fotografi ya. Jadi pada waktu saya kecil, maksudnya kita ngomonginnya SD, SMP gitu ya. Orang tua saya itu fotografer wedding. Jadi yang suka bawa-bawa kamera yang zaman dulu ya, ini nyebutnya two style, yang diputer ada filmnya dan flashnya itu dipegangin, sampai kabel ada bawa akinya tuh. Nah saya yang suka ngetek-ngetek akinya itu. Jadi ketika papa saya ngefotoin, ayo semuanya cepat gitu kan, yang pakai cahaya banget. Saya tuh yang megangin akinya di samping, dijagain gitu. Jadi memori saya tuh di Jumat, Sabtu itu dulu bukannya kumpul keluarga, tapi kerja ikut sama ayah saya. Almarhum ya udah sekarang. Nah dari situ saya belajar di kuliah, ada mata kuliah fotografi, saya pakai Nikon FM10, jadi udah lama banget ya, F1, F2, jadi yang masih pakai puter itu. Berkembang ke DSLR, dulu pocket dulu ya, pocket,
belajar motret pakai pocket, kemudian ke DSLR, kita pakai Canon 60D, sempat dulu pakai Nikon tapi di awal-awal. Kemudian masuk ke Canonnya dulu masih 500D berkembang ke 60D, kemudian 5D Mark II, kemudian berkembanglah ke Sony. Akhirnya kita belajar di mirrorless. Ya, motret lebih ke hobi ya. Apalagi kalau cowok-cowok kan senengnya dulu bawa kamera nenteng pasti mau difotoin nggak? Modus. Fotografer modus. Tiba-tiba minta WhatsApp gitu. Ya, itu intinya sih gitu. Supaya buat kenalan sama cewek gitu. Gitu. Sekarang alhamdulillah modelnya sudah menjadi model pribadi sampai akhir. Ya, sekarang udah nggak motret lagi. Jadi kalau kita ngebahas ke dunia pendidikan nih Mas nih dulu ngambil kuliahnya tuh di mana sama jurusannya tuh apa? Kuliahnya di ITB, Bandung. Ya. Jurusannya komunikasi visual atau DKV ya, desain komunikasi visual di bawah Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD). Jadi alhamdulillahnya tidak lulus. Jadi sekitar 2 tahun 3 tahun tuh saya harus keluar karena biaya dan sebagainya. Tapi pada dasarnya pendidikan itu yang formal ya. Ketika dari situ saya banyak belajarnya justru di lapangan. Jadi segala macam tuh saya icip-icip, dicobain dan sebagai macam bidang. Dicari yang mana yang klop menurut saya ya akhirnya di industri ini ternyata yang di visual animasi ini yang saya pelajari. Terus juga nih ya Mas, jadi seorang fotografer nih, kita balik lagi ke fotografi. Itu pasti capek ya kan? Terus gimana sih cara Mas Rio ini untuk menghilangkan rasa capeknya? Capek sih, seborong masih capek. Jadi guru aja capek apa ya? Jadi murid aja capek. Ya, betul, ketika kita belajar capek. Lelah itu bagian daripada proses hidup ya. Jadi memang motret itu bisa berdiri ya dari pagi, atau videografer itu bisa berdiri pagi sampai malam ketemu klien, dia break diantaranya bisa ngopi sedikit atau nyicip makanan ataupun kadang makan kelewat. Tapi ketika kita udah capek terus hasil karya kita dipakai sama orang dan dihargain, apalagi kalau udah ada notification transferan masuk, itu menjadi obat lelah ya. Itu jadi obat lelah, jadi capeknya. Ya kalau misalnya capek, jenuh, kadang-kadang kita jadi paksakan yang cuma satu obatnya, tidur. Ya udah capek malam udah tidurin, pagi sehat lagi, udah bisa fresh lagi, produktif lagi. Nah itu disiplinnya memang susah, harus berlatih terus ya. Karena tergolong kita orang-orang yang bahasanya superior gitu kali ya. Kita tuh banyak berpikir kalau banyakkan tidur malah justru mengurangi productivity kita gitu. Jadi selalu berpikir ngapain gue tidur gitu, kerjain aja terus sampai pagi gitu. Kita selalu berpikir begitu. Jadinya lelah itu kadang-kadang juga habis digerus ketika ngelihat hasilnya bagus, klien suka, itu obat lelah yang paling mujarab deh. Gitu. Paling obatnya begitu, sambil ya banyak berdoa cari berkahnya aja deh. Betul. Selain di bidang jadi seorang digital creator, Mas pernah tertarik jadi suatu pekerjaan yang lain nggak sih Mas? Kayak pernah tertarik di sini nih sama sini. Iya, pernah sih. Dulu sebetulnya saya beres dari kuliah beres SMA itu saya sempat jadi penyanyi. Oh, iya Mas. Jadi benar-benar tukang nyanyi ya. Jadi kalau kamu pernah lihat di kafe-kafe, kalau mereka kan sekarang cenderungannya main gitar, penyanyi di depan ya. Kalau dulu di kafe-kafe itu ada penyanyi latar. Ya, jadi ada 2-3 orang sebagai backing vokal ataupun penyanyi latarnya itu. Nah saya pernah melakukan profesi itu. Jadi waktu SMA pernah nyanyi di Puncak, ada di daerah Cigombong, sana lah ke atas lagi lah. Itu terus pernah di Bandung, pernah nyanyi dari kafe ke kafe. Jadi penyanyi kafe. Tapi memang hasilnya kok tidak sebanding dengan capeknya gitu. Kadang-kadang ngeliat wah ini nggak dapet duit, ini kemudian kecuali suara saya bagus banget dan tenar gitu kan, mungkin jadi artis yang sekarang. Tapi ngelihatnya tidak potensial nih. Udahlah, saya mengurungkan niat itu. Akhirnya ya kembali kepada ranah core bisnis yang disukai. Nah passionnya ternyata di sini gitu. Makanya saya coba-coba dulu dan akhirnya ketemunya di sini. Ada nggak sih Mas pengalaman yang
nggak bisa dilupain gitu atau berkesan banget sebagai digital creator? Sebagai digital creator, Iya. banyak sih pengalaman sih. Cuman Yang apa paling ya, berkesan. yang berkesan. Tapi ya baik atau lebih ke buruk ya? Yang berkesannya gimana ya, Mas? Ya kalau buruk dan ininya sering sih kita dimarah-marahin sama klien nih kalau misalnya klien kecewa ataupun komplain. Kita pernah juga beberapa kali gitu ya. Tapi itu bagian menjadi apa ya, evaluasi kita untuk menjadi terus lebih baik. Yang berkesan apa ya? Ada sih satu, saya nggak tahu ternyata saya bikin video saya dipakai di UK London. Jadi Sampai luar negeri berarti. ya, waktu itu di Sparbud ya, Dinas Pariwisata dan Budaya itu bikin video mengenai puisinya siapa itu yang Aku Adalah Binatang Jalang. Itu puisinya siapa tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, itu divideokan. Jadi kita syuting ke Jogja, ada pakai art kontemporer dancing gitu ya, yang dikombinasiin sama cat yang di splash. Nah, itu dikeluarin ketika dia nari, kalau ada splash lagi gitu. Itu visual, jadi kayak visual art ya. Dan itu ditampilkan di museum art ataupun perpustakaan di UK London. Itu dipasangnya bukan LED wall ya, tapi lebih kayak ke drum wall. Jadi bentuknya bulat. Jadi orang-orang tuh baca buku keliling-keliling itu, di atas itu video itu main terus. Bentuknya kayak drum gitu. Ukurannya berapa meter itu ya? Diameternya itu hampir sekitar 15 sampai 20 meter gitu, besar banget. Dan itu tayang si video yang saya buat. Oke, keren banget ya sih guys, videonya sampai ke luar negeri loh. Ya, itu yang kayak gitu tuh, obat capeknya itu. Oke, karena tadi kita udah kenalan sama Mas, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A dari netizen yang ada di sekolah ini, Mas. Kita punya netizen. Ada ya? Ada yang julid, Aduh, ada yang takut. pertanyaan yang pertama nih. Oke. Apa yang membuat Mas nyaman berkarir sebagai seorang digital creator? Yang bikin Mas nyaman? Nyaman. Ya passionnya di sini. Alhamdulillah bisa mencari uang dan nafkah buat keluarga di sini. Ya kalau bisa itu dibilang itu posisi titik nyaman. Kalau buat saya ya. Ya itu paling. Karena passionnya ada di situ. Yes. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih, ini pertanyaan tadi nih. Mas Rio ini umurnya berapa? Tadi 13 tahun. 13 tahun. Apa berapa tahun? 42. 42 tahun. Beranjak ke 43 tahun. Selain menjadi digital, ini pertanyaan yang tadi nih. Udah ditanya. Tadi kan udah dijawab ya. Selain menjadi digital creator, ada pekerjaan sampingnya tuh apa tadi? Ikan teri. Apa tadi? Ternak teri. Iya, ternak teri. Itu pekerjaan samping Mas Rio ya guys ya. Terus ada lagi nih pertanyaan baru. Mas punya sosok inspiratif gak atau sosok yang bikin Mas termotivasi sampai sekarang gitu? Banyak sih. Kalau luar negeri banyak teman-teman yang di komunitas 3D animator ya. Saya tuh sangat ini banget ya, adore banget sama visual effect. Jadi beberapa film layar lebar yang kita selalu tonton itu ternyata teman saya sendiri dulu yang ngerjain. Dulu waktu saya kerja di Brunei ada satu namanya Yohanes Kurnia. Dia sekarang sudah menjadi VFX supervisor untuk film-film yang dikerjakan di dunia, di Hollywood ya rupanya. Sebut saja film-film Pirates Caribbean. Kemudian saya juga suka sama guru saya Rini Sugianto yang ngerjain film-film kayak Hobbits, kemudian Ninja Turtle, terus Star Wars yang kemarin juga sama teman saya gitu. Jadi saya tuh sangat amazed sama visual effect. Jadinya seneng ngelihatnya teman-teman ini sudah berkarya dan sampai ke luar negeri gitu, petnya ya. Nah tapi di
di samping itu kan mereka memang konsentrasinya di bidang itu sampai menikah juga ya di sana dan di luar negeri gitu. Saya menempuh itu visual effect atau segala macamnya mencobalah di Bogor, kota kelahiran saya kecil gitu. Terciptalah Vertex ini. Ya, mudah-mudahan lah. Amin. Tapi Mas, kalau misalnya kita nih anak sekolahan yang udah lulus mau jadi ngelamar kerja gitu, loker, boleh. Bisa. Setiap minggu atau setiap bulan saya sering menerima surat lamaran dan portfolio dari teman-teman SMK yang baru lulus. Makanya saya juga bikin grup yang magang di saya. Insya Allah mereka sudah pada bisa bekerja, mau kerja paruh waktu ataupun full time bisa. Yang bermasalah adalah konsistensinya. Jadi oke lah mereka bisa mengerjakan ini dan bagus, tapi nggak konsisten. Jadi kadang-kadang baru angkat-angkat tai ayam sebulan 2 bulan kerja resign. Jadi mereka mungkin kaget gitu ya, ataupun sudah setahun udah pinter segala macam lay off lagi, dia mau ke tempat yang jenjang lebih tinggi gitu ya. Beberapa sih banyak yang cerita, alhamdulillah sih bisa masuk dan bisa bekerja sama saya. Ya kalau mau, ya mudah-mudahan bisa menerima serapan dari teman-teman di sini juga. Kali aja ada yang mau bekerja sama saya. Amin. Berarti info loker nih guys, loker bisa call Mas Rio. Ya asal benar-benar mau kerja ya. Soalnya ya yang benar-benar mau kerja, jangan yang baru seminggu 2 minggu. Kalau mau ngopi-ngopi mah datang aja. Di studio ada kebetulan ada tempat kayak bar kopinya gitu, jadi bisa ambil ngopi-ngopi santuy. Ngopi sama teman sekelas 36 siswa bisa? Boleh. Terakhir ada 16 siswa dari IPB datang ke rumah, lihat-lihat. Dia lebih kayak watch and learn di studio, ngapain aja. Saya jelasin. Kadang-kadang sambil ngopi juga. Ya nggak bikin kopi 16 biji juga. Gitu. Cuman ya bisa lah saya bikin kopi. Saya juga senang ngulik kopi. Jadi mencoba menjadi barista, serving ke teman-teman yang datang. Ya kalau pengen ngopi datang silakan. Nanti kasih tahu sama teman-teman yang pernah magang tempatnya, silakan. Oke. Sosok penyemangat atau support system di hidup Mas yang paling? Ya benar sih, istri paling mendukung ya segala macam. Tapi yang penyemangat justru sebenarnya dari orang tua sih. Kebetulan almarhum ya, dua-duanya udah nggak ada. Tapi itu yang menjadi fireworks-nya saya dari kecil sampai sekarang. Karena kalau boleh cerita sedikit, kenapa punya fighting spirit yang seperti ini. Jadi ceritanya dulu saya kuliah di Bandung, nggak punya komputer. Nggak kayak teman-teman sekarang tuh gampang banget dapat laptop. Saya minta sama orang tua, ini saya jurusannya udah desain grafis nih, semester 2, semester 3 udah pakai komputer terus. Pada saat itu masih rental. Jadi kita datang ke rental bayar 2.000 untuk 1 jam atau enggak 2 jam gitu, udah gitu habis. Lama-kelamaan saya bilang sama orang tua, papa saya sebenarnya nggak terlalu, bukan orang punya ya, jadi kerjanya juga di semi pemerintahan, bagian keuangan, dia ke kantornya pakai motor Vespa. Jadi saya minta komputer, waktu itu komputernya rakitan ya, jadi tiba-tiba ya udah nanti papa cariin komputernya, uangnya berapa, pada saat itu masih mahal ya, 5 juta, oke, nanti saya cariin, kata ayah saya. Gak lama kemudian setelah beberapa waktu saya pulang, saya udah dikasih uang, beli komputer, alhamdulillahnya begitu ya. Seketika itu juga uang dikasih, papa saya berangkat sekolah naik sepeda. Oh berarti motornya dijual. Ya itu yang memotivasi saya, jadi nih kalau kagak pinter dan kagak berhasil kayaknya malu-maluin dunia ini. Dan akhirnya jadinya saya termotivasi dari situ untuk lebih baik dengan divisi saya, maksudnya saya membuktikan kepada keluarga bahwa ya harusnya sih bisa mencari nafkah dan hidup di industri ini dengan stabil gitu. Itu sih yang bikin berkesan dan motivasi saya dari dulu. Keren Mas. Saya kayak wow. Amin. Ya mudah-mudahan itu berkah lah buat teman-teman juga. Amin. Yang terakhir nih Mas nih dari Q&A netizen sekolah SMK Negeri 2 Cibinong ini. Pesan untuk anak muda generasi masa kini itu apa sih Mas? Gen Z nih ya?
percuma dikasih pesan juga. belum ini ya, belum bisa kedenger gitu. Saya ngomong juga kayaknya nggak didengerin nih. Tapi kalau boleh ngasih saran ya, penyakit kita di Indonesia itu cuma satu sih. Apa tuh? Malas, penyakit 1M. Betul, itu malas. Ya, malas tuh berkembang ya, jadi mager lah, jadi bosen lah, jadi bete lah. Iya, itu intinya sih sebenarnya malas sebenarnya. Karena kebiasaan dari generasi sekarang itu ya serba dimudahkan, makanan tinggal pesan, nggak ada proses. Kalau di zaman saya memang kita mau ya tadi saya bilang, saya mau komputer aja saya harus nunggu dan berusaha, dan akhirnya orang tua menjual motor untuk dapat komputer. Ya, jadi memang ada prosesnya gitu. Nabung dulu. Teman-teman di sini pada nabung nggak nih? Kalau nabung sehari 2.000 sampai saya sekolah jalan kaki dulu supaya bisa dapat akhirnya minggu tuh punya uang gitu untuk bisa jalan. Jadi proses nikmatin, jangan pernah males ya. Maksudnya kalau kalian tuh belum ada beban apapun, jadinya harusnya sih explore sejauh apapun. Kalau misalnya seneng kamera apa segala macam, ngulik setiap harinya sampai kalian bosen. Intinya begitu. Gitu guys, berarti pesan-pesannya itu malas ya, jangan, walaupun kadang rasa malas tuh kayak berat banget ya Mas. Ya udahlah besok aja masih bisa dikerjain. Udah rebahan itu ya, mager gue. Iya itu. Teman-teman studio ada yang mau nanya nggak nih ke Mas Rio? Siapa yang mau nanya? Ya. Mas, boleh tahu nggak sih karena dari tadi kan banyak ya proyek-proyek yang udah dibuat Mas Rio. Ada nggak Mas proyek terbesar yang pernah Mas buat? Jadi itu proyek apa? Besar apanya nih? Skala proyeknya atau besar duitnya? Ya, Kalau ngomongin besar duitnya variatif ya. Kadang kerjaan yang kecil, simple, justru duitnya gede. Kadang jadi ya begini yang kita nggak pernah tahu. Kerjaan itu tidak boleh dinilai berdasarkan effort apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya kita lagi bikin skrip, wah capek nih gue semalaman sampai begadang, bukan itu sebanding sama angkanya duitnya, bukan. Justru kita harus bisa aware bahwa kerja itu harus ikhlas, berapapun yang dikasih terima. Itu yang justru akan menjadi berkah. Suatu hari kalian cuma bikin ngoretin 2 garis teks doang, dapatnya justru malah banyak. Malah justru lebih tinggi harganya. Tapi kalau dalam skala besar, saya pernah setahun kemarin pegang dari PUPR, kita keliling se-Indonesia. Saya pegang program Jawa Bali. Jadi kalau Indonesia itu kan ada Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, sama Kalimantan, sama Irian ya, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur sama Kalimantan. Untuk Jawa Bali, dari Pulau Jawa, ujung Banten, Bekasi, Manado segala macam sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali, Lombok, Pulau Seribu, itu kita nge-cover rusun, rumah susun dari PUPR. Jadi saya keliling lumayan ke Indonesia. Syuting, dari mulai syuting, ya megang kamera, ya nyetir mobilnya, ya ada yang naik pesawat juga, ada yang waktu pada saat itu hampir pandemik juga kan ya. Ya beberapa kali dicolok segala macam, udah capek banget deh. Teman itu kalau saya bilang besar skalanya aja sih. Tapi ada juga perusahaan luar yang dari Kanada tiba-tiba telepon minta bikinin video simple, cuman ngerapihin rambutnya si yang diwawancara, itu cuman habisin waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Duitnya senilai sama yang proyek 1 tahun tadi gitu. Wow. Jadi kadang-kadang ya gitu, unexpected ya. Jadi bilang besar apanya nih? Kalau duitnya ya begitu. Kalau secara scope pekerjaannya ya tadi. Itu sih yang pernah saya lakuin. Silakan. Bedanya berkarya di luar negeri sama di Indonesia itu apa? Bedanya kalau di luar negeri kita di hire berdasarkan job desk-nya. Kalau saya kan memang bekerjanya dulu di luar animator. Jadi job desk-nya animator, hanya animator saja. Kalau di Indonesia kita harus
Palu Gada. Yang tadi ya Mas. Yes. Jadi kita harus berbakat dalam segala hal supaya bisa. Karena gini loh, UMKM yang kecil-kecil kadang-kadang juga butuh skill kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus mensupport teman-teman yang berekonomi tidak. Jadi kita harus kadang-kadang juga sumbangsi kepada orang lain. Jadi ketika kita dalam suatu posisi mengharuskan jadi segala bisa, ya belajarlah kita untuk itu, nggak ada ruginya kok. Saya belajar jadi kameramen, saya belajar menjadi director, saya belajar menjadi editor juga, grafisnya udah pasti saya ngerjain, animasinya segala macam. Kadang voice overnya juga saya belajar pakai suara saya sendiri, sampai musiknya kita beli sendiri atau arrange musik sendiri sama teman musik, di render dan akhirnya delivery sendiri ke klien. Itu malah justru jadi A to Z. Nah, sementara kalau di luar tuh ya kamu animator ngerjain ini, durasinya cuma 60 detik, bikin animasi seperti ini, saya bayar, selesai. Jadi kalau kita di Indonesia harus serba bisa supaya ya itu tadi menolong teman-teman ataupun kita juga bisa lebih dianggap all in one package gitu. Gitu guys. Kejawab nggak tuh? Nah, silakan. Alhamdulillah kalau di televisi saya banyak bekerja untuk RCTI dulu. Ada yang pernah tahu, kamu YouTube deh, mungkin nggak tahu ya pasti. Ada acara namanya Dangdut Bersama Bogasari, Ikke Nurjanah. Kalau ada yang angkatan saya mungkin nonton di YouTube dah itu. Nah itu episodenya alhamdulillah 35 episode saya yang edit. Iya, jadi di RCTI. Ya, jadi sama Bajai Bajuri ya. Bajai Bajuri pernah nonton yang episode lama, itu saya pernah menjadi 13 episodenya nonton editor. Jadi ya posisinya pada saat itu saya masih editor, masih belajar. Ada yang mau nanya lagi gak nih guys sebelum kita selesai? Udah ngantuk ya, udah capek. Udah. Oke. Ngobrol-ngobrol sebelumnya terima kasih banget ya Mas sudah menyempatkan waktunya. Saya terima kasih udah diundang. Ya mohon maaf kalau misalnya cara penyampaiannya atau kata-katanya kurang berkenan. Sebaliknya saya juga ya Mas, maaf ya Mas. Ya mudah-mudahan jadi ilmu baru, pembelajaran, insight. Nah, saya juga dapat banyak teman baru juga, sama dapat ilmu baru juga dari teman-teman di sini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, teman-teman yang ada di studio udah mau ngebantu kita buat acara episode kali ini. Jadi jangan lupa saksikan Pod Meeting di setiap minggunya di YouTube Kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Mas, ada yang mau disampaikan promo YouTube, Instagram sini? Ya nanti dilampirkan aja. Instagram saya. Oh ya jangan lupa teman-teman di sini ada berapa orang nih? 36. Nah bantu ya di follow. Follow guys, follow. Instagramnya Aryo Faisal sama riovertex.com, DOTCOM yang belakangnya, Riovertex DOTCOM itu Instagram perusahaannya. Websitenya kalau boleh di share and like silakan, YouTube channelnya. Tugas editor nih. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Kita Broadcasting dan YouTube Masnya juga ada ya. Bye guys, sampai ketemu di next episode.